B Negeri Tanjung Pandan. Ada ini. Terakhir SLB Negeri Belitung Timur. Belitung Timur hadir? Ini untuk ke sekolahnya. Hadir, Pak. Manggar ya, SLB Negeri Manggar ya. Ya, Pak Ya, siapa nih? hadir, Pak. Aspin ya. Aspin, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu yang mungkin belum hadir atau sedang dalam perjalanan, kita masih menunggu. Ini sebetulnya kegiatan dijadwalkan memang pukul 9, Bapak Ibu. Kami mohon maaf ada keterlambatan waktu terkait kegiatan ini. Baik, kami mulai ya Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Khusus atau yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Bapak-bapak Kacabdin atau Kasih Teknis yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah luar biasa seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Bapak Ibu Senin tanggal 30 Mei 2022 kita berkumpul di sini dalam sistem Zoom meeting untuk membahas agenda atau program kerja dari tindak lanjut pertemuan dengan dengan istri pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang sudah dilaksanakan minggu kemarin. Bapak Ibu, kemarin kita menyimak bahwasannya istri dari Bapak PJ itu merupakan salah satu pendidik yang memang berkecimpung di bidang pelayanan khusus. Jadi memang betul-betul integritas dan dedikasinya beliau itu dicurahkan dan disumbangkan ke pendidikan khusus. Nah, kami dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan ini sengaja ditugaskan untuk merancang atau mengagendakan program kerja terkait layanan teknologi, informasi, dan komunikasi pada pendidikan khusus. Nah, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu kami undang hari ini? Kami yang jelas ingin mendengar, itu yang pertama, masukan dari Bapak Ibu terkait program kerja yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita sinergitaskan di tingkat tingkat penggunaan teknologi informasi komunikasi dan digital. Karena BTKIP sendiri itu suatu lembaga atau suatu wadah yang memang mengembangkan proses pembelajaran berbasis TIK. Nah, kami tidak dalam kegiatan ini juga tidak ingin bersinggungan atau istilahnya tumpang tindih dengan program kerja yang sudah disusun oleh bidang teknis, yaitu bidang pendidikan khusus yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi kita memetakan, Bapak Ibu, kita memetakan mana yang memang masuk ke ranahnya bidang PK, mana yang bisa dikembangkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang terkhusus ke TIK-nya. Nah, kami di sini ini memang kualifikasi pendidikannya Bapak Ibu
lebih ke kualifikasi pendidikan umum. Nah, dalam artian untuk kekhususan kecakapan di pendidikan khusus kita belum secara penuh menguasai bidang itu. Cuman alhamdulillah di BTKIP sendiri, di BTIKP sendiri kami punya pegawai Ibu Ratna itu yang dulu dari SLB Negeri Pangkal Pinang. Jadi beliau bergabung dengan kami di BTIKP ini. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Ratna itu nanti beliau bisa memberikan masukan juga terkait program-program TIK apa yang bisa dikembangkan untuk mendukung program kerja dari layanan pendidikan khusus ini. Nah, jadi intinya kami ingin pertama mendengar permasalahan yang ada di tingkat satuan sekolah terkait TIK, penggunaan TIK di sekolah itu seperti apa untuk anak-anak disabilitas. Yang kedua, kami ingin mendapatkan masukan nih dari Bapak Ibu, program kerja yang berbasis TIK yang bagaimana yang bisa dikembangkan supaya anak-anak kita ini yang memang berkebutuhan khusus, yang disabilitas itu melek teknologi, Bapak Ibu. Belajarnya menggunakan teknologi. Nah, atau ada sistem, apa kita buat sistem nanti, apa kita buat materi pembelajaran berbasis digital yang nanti anak-anaknya bisa meng-create dan menggunakan media pembelajaran itu dengan alat atau sapros yang sekolah punya atau mereka punya. Jadi kita berangsur-angsur meninggalkan sistem pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital, walaupun memang ada kekhususan atau anak-anak disabilitas yang tertentu yang mungkin bisa menerima materi pembelajaran berbasis TIK ini, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu kegiatan ini akan dipandu oleh Bu Ratna dan juga nanti akan difasilitasi oleh Pak Pendi selaku staf kami yang membidangi program kerja kegiatan proses belajar dan ujian bagi peserta didik. Baik, mungkin itu Bapak Ibu penjelasan teknis dari kami sendiri mewakili Pak Kepala Balai. Kami serahkan waktu dan tempat serta agenda kegiatan ke Pak Pendi. Atas waktu dan tempat kami persilakan Pak Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang telah dibicarakan di depan oleh Pak Widodo, bahwa tujuan kita untuk Zoom meeting hari ini untuk membahas permasalahan seputar TIK dan kira-kira rencana kita ke depan untuk pembahasan model pembelajaran serta ujian bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Mungkin sebelumnya kami silakan Pak Des Warman selaku Kabid TK Pak untuk menyampaikan beberapa kata Pak Des. Silakan Pak Des. Baik. Terima kasih Pak Andri atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Balai kesempatan ini yang hadir Kasubag TU dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Setnya Bapak Ibu di Captin ya yang hadir pada kesempatan ini, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah SLB Provinsi Bangka Belitung yang hadir pada kesempatan ini di Zoom ini.
apa yang disampaikan oleh Pak Widodo tadi ya, ini terkait dengan Pak Des, suaranya nggak kedengar, Pak Des. oh nggak kedengar ya? Halo? Halo? Nah, ya, kedengar Pak Des, sudah. Hah? Udah. Gimana, Mas? Aman, Pak. Gimana, Mas? Kedengaran nggak, Mas? Kedengar dan kelihatan ganteng Pak Des di sini. Jangan sampai nggak kedengaran, Mas. Baik. Pertama tentu terima kasih ya. Perlu kita sinergi di dalam membuat program ke depan, khususnya terkait dengan pengembangan IT ini. Nah, kemarin kita sudah diskusikan dengan Bapeda ya, terkait dengan program apa yang ada di balai, kemudian apa yang ada di Dinas Pendidikan khususnya di bidang PK. Nah, kami kemarin sudah diskusikan dengan pihak Bapeda bahwa saya sebetulnya ingin tahu dulu terkait dengan ranahnya balai, apa yang dikerjakan, yang sampai tumpang tindih antara bidang teknis. Kalau sekolah itu terkait dengan sarprasnya, infrastrukturnya, kemudian tenaga pendidiknya yang ada di sekolah, kemudian siswanya. Nah, kalau di Dinas Pendidikan khususnya bidang PK, nah ini apa yang harus kami buat? Nah, kami sudah menyusun program tentunya terkait dengan misalnya Putus Pak Des. Pak Des, monitor, putus Pak. Pak Des. Baik, nampaknya Pak Des lagi disconnect ini. Pak Des, monitor Pak Des. Pak Des terputus ya. Stafnya mungkin bisa menyampaikan. Ibu bisa minta tolong ke Pak Des. Terputus bentar, Mas Dodo. Ya, oke.
Halo Mas. Sorry, terputus tadi Mas. Pak Heri, terputus. Oke, lanjut Pak Des. Ya. Jadi terima kasih ya, kita kolaborasi terhadap program ini terkait dengan disabilitas. Yang jelas begini Mas, jadi program yang kita susun di bidang PK ya, itu disupport oleh balai terkait dengan pengembangan IT-nya ya. Nah, apakah nanti misalnya kita yang menyusun programnya kemudian disupport dengan tenaga-tenaga yang ada di balai? Itu program kita sudah buat. Nah, apakah kami tidak tahu di balai program apa saja yang mensupport terhadap kegiatan-kegiatan di bidang disabilitas. Ya. Nah, kalau ini sudah ada, nanti kita bisa berkolaborasi. Nah, kemudian terkait dengan di sekolah, ya, infrastruktur di sekolah, khususnya IT, ya, dalam rangka kita bagaimana ke depannya anak-anak disabilitas, ABK, itu tetap kita beri akses yang sama terhadap anak-anak yang lain. Nah, mohon perhatian juga di dalam kami menyiapkan infrastrukturnya. Misalnya jumlah komputer yang tersedia saat ini belum memadai, gitu kan? Kemudian masih terkendalanya jaringan-jaringan internet yang bisa mengakses secara baik, gitu kan? Nah, kemudian tenaga pendidik perlu disupport, dilatih untuk bagaimana menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Nah, ini perlu disupport oleh balai. Nah, kalau kita lihat sasarannya antara anak ABK dengan umum, ya, walaupun jumlahnya kecil, tapi ada kekhususan di situ, kekhususannya. Nah, kekhususan inilah yang perlu kita detilkan. Nanti bisa langsung ditanyakan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, kekhususan anak ABK ini, keperluannya apa? Misalnya anak tuna grahita apa, tuna laras apa, nah, tuna rungu apa. Nah, ini perlu kita lihat secara detail. Walaupun jumlah siswanya sedikit, tapi ya yang kita lakukan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan itu banyak, karena menyangkut dengan kekhususan itu tadi. Nah, oleh karena itu mungkin langsung saja dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk seperti apa realnya nanti masing-masing sekolah gitu ya dibutuhkan dalam rangka untuk pembelajaran berbasis digital, kemudian infrastruktur yang harus didukung seperti apa. Tapi paling tidak kami bidang PK khususnya akan mensupport, akan bersinergi dengan balai tentunya dalam kaitan dengan peningkatan kualitas SDM terkait dengan guru, kemudian di dalam proses pembelajaran anak didik yang ada di SLB. Barangkali itu Pak Pandi, Mas, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, karena saya ada rapat jam 10 ini, nah, mohon undur diri. Nah, kemudian saya pada prinsipnya mendukung ya dengan langsung melihat kebutuhan apa yang harus kita lakukan sehingga program ini tepat sasaran sesuai dengan keinginan kebutuhan sekolah yang ada di Bangka Belitungnya, khususnya untuk sekolah luar biasa anak-anak kita ini. Jadi anak-anak luar biasa ini harus dilihat secara luar biasa juga, Mas. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deswarman. Bapak Ibu, di sini perlu kita garis bawahi, kami di Balai itu menangani masalah TIK. Jadi Bapak Ibu, mungkin kendala-kendala permasalahan untuk pembelajaran khususnya TIK di sekolah Bapak Ibu bisa kita share di sini. Kemudian kita mungkin bisa bahas bersama-sama mungkin model pembelajaran bagaimana yang dapat kita sampaikan ke anak-anak. Silakan Bapak Ibu, tanpa kita panggil satu-satu, mungkin ada yang ingin mendakapi dari sekolah ya,
Bapak sekolah atau yang mewakili, silakan. Bapak Ibu, kami persilakan Bu untuk menyampaikan permasalahannya. Kira-kira model pembelajarannya untuk yang cocok untuk kita sampaikan ke anak-anak. Karena kami dari balai, jujur aja tidak begitu paham mengenai proses pembelajaran yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi kami butuh bantuannya untuk kita sinkronkan dengan kegiatan yang ada di balai Bapak Ibu. Jadi intinya kami yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Khususnya bidang TIK ya Bapak Ibu. Kita tidak bicara masalah sarpras dulu, karena sarpras mungkin kewenangan dari Pak Des ya. Izin Pak. Silakan Bu. Tanjung Pandan Bu ya. Sorry saya tidak bisa menampilkan video karena kami juga ini lagi nge-zoom dengan sekolah penggerak ya Pak. Baik, silakan Ibu. Mungkin ini sebagai acuan apa program kita untuk IT ya Pak di balai ini. Kalau saya lihat sih, kalau dalam kurikulum kami, kita jangan lari dari kurikulum lah sebenarnya kan. Nah di situ, kalau di kurikulum yang ke-13 lah ya, kita kan masih pakai yang itulah. Kita adopsi dari situ, di situ kita bisa lihat, di situ tuh sudah ada KIKD-nya Pak. Jadi kita lihat aja dari situ, jadi kita tidak menyimpang. Jadi apa-apa di situ, masing-masing perkebunan itu sudah ada Pak. Tunanetra tuh pembelajarannya itu mauannya apa gitu kan, kemampuan pengetahuan keterampilannya apa, di situ sudah ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan semua ketunaan itu sudah ada untuk terkait dengan IT ini Pak. Jadi di sini kayak tunanetra misalnya kan, di sini kompetisi dasarnya itu mereka dituntut menerapkan prosedur koneksi net, kemudian melakukan koneksi internet, kemudian juga menerapkan teknik pembelajaran penjelajahan situasi internet, kemudian mempraktikannya penjelajahan itu. Jadi yang seperti itu tuh sudah tertuang dalam KIKD. Jadi kita nanti saran saya sih jangan lari dari situ. Jadi kita juga nanti di rapot mereka itu kita biasanya nggak lari dari situ untuk pengisiannya, mereka bisa apa itu. Seperti itu sih Pak. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Baik, terima kasih Ibu Rama ya dari Tanjung Pandan. Ya Bu, mohon maaf juga kami dari balai ini belum paham juga mengenai kurikulum yang KIKD yang sekolah khusus. Jadi mungkin dari Pak Deswarman mungkin ya dari bidang ataupun teman-teman bisa men-share-nya Bu ke kami Bu biar kami mencatatkan. Iya, siap. Nanti udah saya skop ini per IT ya, per ketunaan nanti saya share. Nanti bisa share ke mana nih Pak? Ke Pak Des mungkin ya, biar Pak Des bisa meneruskan. Nah, kendala-kendala untuk pembelajaran TIK di sekolah Ibu ada Bu? Ya, terutama ini Pak, yang aplikasi terutama yang untuk tunanetra ya Pak. Kami yang kalau untuk yang mungkin yang grahita karena mereka memang insya Allah pemata ya, kayak tunarungu kan pemata, mereka mengandalkan indera visual. Nah seperti tunanetra kan mereka terhambat dalam hal itu gitu. Jadi mungkin di sini yang balai itu perlu ya di apa, balai perlu ada alat itu gitu, kayak JAWS dengan aplikasi
komputer Damayanti namanya. Di situ tuh untuk khusus memang untuk tunanetra Pak. Jadi nanti kalau seandainya itu pihak balai harus punya itu gitu. Jadi tunanetra komputer suara itu namanya Pak. Ya. Jadi kalau kami juga di Bu, sekolah, ya Pak. Kita sambil ini aja ya, diskusi ya Bu ya. Tadi namanya komputer Damayanti ya Bu ya. Iya, komputer Damayanti. Mungkin lebih jelasnya nanti itu... saya bisa langsung guru tunanetra yang bicara, jadi saya nggak salah gitu Pak. Oke. Nah, kita mungkin secara umumnya aja dulu. Itu sifatnya komputer personal. Bentuknya, maksud kami, bentuknya itu komputer personal kah? Apakah itu aplikasi yang ada di dalam? Bentar ya Pak, ini ada guru tunanetranya. Berapa duit tadi Pak? Semua ini ya? 115 juta. Izin menjelaskan. Silakan Bu. Baik Pak, izin menjelaskan untuk komputer sendiri. Suaranya agak kecil Bu. Suaranya kecil ya? Ya. Kalau seperti ini bagaimana Pak? Sip, gede banget. Jadi izin menjelaskan kalau untuk komputer Damayanti sebenarnya hampir sama dengan aplikasi JAWS, yang mana aplikasi untuk laptop ya, ataupun komputer berbicara seperti itu. Cuman untuk Damayanti sendiri itu sebenarnya agak baru ya Pak Bu, itu tahun 2015 seperti itu, khusus untuk Indonesia. Jadi itu ada aplikasi dari pengembangan Indonesia, yaitu aplikasi komputer berbicara, di mana di komputer tersebut sudah ada aplikasi dari Damayanti sendiri. Awalnya saya kira Damayanti itu yaitu aplikasi sama seperti JAWS, ya, di mana aplikasi bisa diinstal kembali di komputer lain. Ternyata dia tidak, Bapak Ibu, dia ada komputer tersendiri seperti itu. Jadi kita harus membeli satu set unit seperti itu. Kalau untuk JAWS sendiri, dia bisa diaplikasikan di 3 kali install untuk 3 perangkat. Kalau untuk JAWS sendiri. Untuk di daerah Tanjung Pandan, untuk wilayah Tanjung Pandan itu belum ada. Untuk aplikasi disable untuk yang di HP, jadi saya mengajarkannya via HP untuk pengajaran IT-nya untuk mereka, seperti itu. Ini Damayanti ini bentuk fisiknya sama persis yang ke PC biasa Bu ya? Iya, kayak PC biasa Bapak. Jadi dia PC yang laptop seperti Dell gitu atau XP yang ada aplikasi itu. Seperti itu. Tombol-tombolnya sama semua Bu ya? Kenapa? Tombol-tombol keyboardnya sama semua atau gimana? Ya, semuanya sama. Hanya bedanya mereka tidak menggunakan mouse. Bapak, karena mereka lebih menggunakan push-shot. Untuk anak-anak tunanetra itu tidak menggunakan mouse. Bu, sejauh ini Bu, yang Damayanti ini penggunaannya, pengaplikasiannya di sekolah gimana Bu? Maksud saya efektivitasnya Bu. Untuk sejauh ini kebetulan di SLB Negeri Tanjung Pandan sendiri itu kita belum memiliki perangkatnya, Bapak. Tapi yang pernah saya dengar dari teman saya yang kebetulan ada di daerah Jawa Barat, mereka itu ada satu sekolah yang menggunakan perangkat tersebut dan efektif gitu, karena kebanyakan mereka itu lebih menggunakan JAWS untuk sekolah, tapi untuk pribadi tunanetra sendiri mereka menggunakan Damayanti seperti itu, karena Damayanti lebih murah dibandingkan JAWS. Dan itu mereka sangat membantu mereka itu untuk membantu tunanetra untuk berselancar ke internet atau menggunakan untuk mereka TIK untuk pembelajaran kayak misalnya mereka mengetik atau menggunakan satu aplikasi seperti itu. Untuk di komputer itu sangat berfungsi, sangat membantu mereka gitu. Ya, artinya Damayanti ini selain anak
tunanetra, anak yang lain bisa Bu ya, tunarungu, tunadaksa bisa Bu ya. Bisa Bapak, bisa. Hanya bedanya kita tidak menggunakan mouse gitu. Oke. Karena lebih iden untuk berbicara audionya lebih digunakan. Baik, kami kira ini sehubungan dengan Sarpras ya. Mungkin kami koordinasikan lagi dengan pihak bidang nanti ke Pak Des mengenai Sarpras. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pengalaman di sekolahnya ke permasalahan mengenai pembelajaran untuk berbasis TIK. Bapak Ibu silakan Bu. Bapak Ibu. Sebentar mungkin Pak Pendi. Saya mau coba memperdalam terkait komputer Damayanti ini ya, Bu. Siapa tadi SLB? Bu Gusti, Bapak. Ibu Gusti? Gusti ya? Hesti ya, oke. Terkait komputer Damayanti, ini apakah di sekolah SLB se-Indonesia Bangka Belitung sudah punya belum ya, Bapak Ibu ya? Saya kurang tahu Bapak kalau untuk di ini, tapi kalau untuk di Tanjung Pandan sudah ada ya Bu? Berapa unit Bu? Belum ada Bapak. Belum ada sama sekali? Ya, baik Damayanti ataupun aplikasi JAWS kita belum ada sama sekali. Aplikasi apa tadi namanya? BIOS ya? JAWS. JAWS. Nah, oke. Kalau yang sekolah lain, Bapak Ibu, ada nggak? Sudah ada belum? SLB Pangkal Pinang sudah ada belum ya? Terkait apa namanya? Ya, komputer Damayanti tadi. Iya, kalau SLB Negeri Pangkal Pinang sudah punya Pak aplikasi JOS sama Damayantinya. Oke. Berapa unit Pak untuk untuk kalau unitnya sih karena anak tunanetra itu terbatas, baru hanya 1 per komputer. Tapi bisa diinstal ke komputer lain, Pak. Karena sifat bisa di ya, Damayanti sama JOS ini kan aplikasi, jadi bisa diinstal ke laptop atau ke PC lain. Oke. Terima kasih Pak. Yang lain, SLB yang lain kira-kira ada data nggak kira-kira nih? SLBN Pangkal Sungai Liat? Belum, Pak. Belum ada ya? Oh, oke. Bu Katijah, sudah ada belum Bu SLB Koba? Pak Alpian? Belum, Pak. Belum. Nanti apa kabar? Nanti sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Dodo, izin Pak Dodo. Ya, silakan. Mungkin nanti pendataannya mengenai apa Damayanti ini kita koordinasikan dengan Pak Des mungkin Pak Dodo. Baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya kami ingin menjaring mengenai peminatan dan kebakatan siswa Bu ya, yang anak-anak berkebutuhan khusus hubungan dengan penerapan aplikasi TIK-nya di kami di Balai. Mungkin ada dari anak-anak Bapak Ibu yang mempunyai bakat atau keberbakatan dan minat sendiri khusus, misalkan di desain di bidang desain grafis. Nah, mungkin kebutuhannya apa? Mungkin bidang yang lain, mungkin bidang fotografi ataupun hal-hal yang bersifatnya TIK mungkin bisa disampaikan. Nanti kita akan buat rencana untuk kegiatan di tahun 2023. Jadi dalam hal ini kami ingin menjaring peminatan dan keberbakatan dari anak-anak yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau tidak bisa disampaikan satu persatu di forum Zoom ini, mungkin nanti kami akan membuat semacam selebaran kepada Bapak Ibu untuk mengisi kira-kira jumlah anak dan bidang yang mereka minati ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami kami akan hubungkan dengan kegiatan atau rencana di Balai untuk tahun 2023. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Pak Alpian. Silakan Pak Alpian. Ya, begini Pak, mengenai yang tadi Bapak sebut ada 2 program itu, memang untuk di SLB itu program yang harus dilaksanakan itu Pak. Nah, jadi harapan kami kalau Balai mau mengadakan pelatihan terhadap anak-anak kami itu, kami sangat mendukung Pak. Jenisnya apa Pak Alpian? Langsung aja mungkin Pak. Yang desain grafis tadi Pak, desain grafis, fotografi itu kalau bisa ini kami kan setiap tahun mengadakan lomba itu Pak. Ya. Lomba setiap tahunnya. Jadi kalau umpama kalau Bapak mau mengadakan pelatihan tuh kami sangat mendukung sekali tuh Pak. Itu kalau bisa dimasukkan ke program di sana Pak. Ya, di ya. Balai, Ini, Pak. ya. Memang sekarang kami lagi menyusun rencana anggarannya Pak Alpian. Terima kasih atas masukannya. Ini ya, Pak. Memang secara spesifik di anggaran kita belum menyebutkan kegiatan yang spesifik ya, misalkan pelatihan desain grafis. Tapi sudah kami buat domainnya di anggaran kami, Pak. Judulnya pendampingan TIK ya, Pak. untuk anak berkebutuhan khusus. Pendampingan TIK, Pak, namanya, Pak. Iya benar Pak. Ya pendampingan TIK nanti bisa dijabarkan kemana-mana ya Pak ya. Benar Pak Ian. Ya, mungkin makasih banyak Pak. Sama-sama Pak Alpian. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain jenis-jenisnya. Menambahkan Pak. Mohon silakan. Maaf. Ya Pak, silakan Pak. Pak Anan ya. Betul yang disampaikan Pak Alpian tadi, bahwa setiap tahun tuh di SLB ada kegiatan perlombaan desain grafis. Terkait itu barangkali aplikasi-aplikasi basic ya untuk desain grafis yang perlu untuk dilatihkan untuk anak, termasuk juga untuk gurunya, Bapak. Oh ya. Nah, itu misalkan CorelDRAW, Photoshop, dan beberapa mungkin produk dari Adobe mungkin untuk kelengkapan desain grafis itu, saya pikir selain untuk siswanya juga perlu gurunya dilatih juga. Artinya ketika nanti hasil dari pelatihan itu, guru bisa menyampaikan juga untuk siswa yang lain yang barangkali punya minat bakat di desain grafis. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Anan. Terima kasih atas masukannya. Untuk guru-guru juga, insya Allah Pak, kita juga sudah merancang rencana kegiatannya. Tergantung dari teman-teman di Bapeda nanti untuk ACC atau tidaknya. Kami berusaha semaksimal mungkin, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Insya Allah usulan dari kita nanti bisa disetujui oleh teman-teman dari Bapeda. Tapi intinya Bapak Ibu, untuk tahun pertama di 2023, mohon maaf mungkin sekiranya kami dari Balai belum bisa mengakomodir kebutuhan dari Bapak Ibu semua yang ada di seprovinsi ya. Kita satu-satu ya Pak. Kita satu-satu, kita identifikasi dulu kebutuhan, itu juga dengan kegiatannya kita tidak bisa langsung sekaligus dalam 1 tahun, mungkin bertahap ya. Tahun depan mungkin ada pelatihan untuk desain grafis, tahun-tahun berikutnya mungkin jenis-jenis pelatihan yang lain. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain untuk jenis-jenis pelatihannya yang dibutuhkan oleh anak-anak sebagai bekal mereka nanti, silakan Bapak Ibu. Keterampilan selain desain grafis ya, mungkin Pak Alpian ya. Selain desain grafis, kira-kira jenis-jenis keterampilan yang lain atau peminatan dari anak-anak apa aja Pak Alpian? Atau dari Bapak Ibu yang lain? Selain daripada desain grafis, karena kami di Balai jujur aja belum mengetahui yang disebutkan tadi dari Tanjung Pandan ya, KIKD tadi ya, KIKD tadi kami belum mengetahuinya. Tapi insya Allah kami akan akomodir semaksimal kami. Silakan Bapak Ibu, sampaikan Bapak Ibu mengenai keminatan dan keberberkatan serta didik di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dari Pangkal Pinang mungkin dari yang
Izin Pak Irpandi. Silakan Pak Petra. Oh, nah Pak Petra. Ya baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kebetulan saya ini guru Pak ya, guru untuk TIK untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan, anak tunanetra. Dan di SLB kita sudah memberikan pembelajaran kepada siswa, khusus tunanetra mengenai pengenalan teknologi informasi. Termasuk di situ adalah pengenalan komputer, kemudian pengenalan gawai. Jadi untuk komputer memang memerlukan strategi untuk pembelajaran kepada siswa, dan untuk gawai juga seperti itu. Jadi untuk TIK bagi siswa dengan hambatan penglihatan khususnya Pak ya, ini kita memerlukan suatu program aksesibel, namanya program aksesibel untuk membelajarkan siswa ini. Kalau untuk tunanetra memang nama programnya itu screen reader sebenarnya. Screen reader ini semacam pembaca layar, jadi apapun yang diketikkan atau yang dinavigasikan oleh pengguna komputer akan diubah dalam bentuk suara. Jadi itu semacam navigasi saja sebenarnya, screen reader. Jadi tidak ada perubahan pada keyboard komputernya, tidak ada. Hanya saja siswa tunanetra full menggunakan keyboard, tidak menggunakan mouse. Program ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam program khusus, terutama pada OMSK, orientasi mobilitas komunikasi sosial, pada bidang komunikasi terutama. Dan kita kuatkan dengan pembelajaran keterampilannya berbasis TIK. Jadi untuk di SLB Pangkal Pinang, screen reader yang kita gunakan itu namanya NVDA, Pak. NVDA. Ya, itu non-visual desktop access namanya. Kemudian, ya, non-visual desktop access. Dulu pernah saya gunakan JOS juga. JOS itu kan Job Access with Speech kepanjangannya. Cuman untuk perkembangannya belakangan ini saya gunakan VDA. Ya, VDA ini sifatnya gratis Pak, tidak berbayar. Beda seperti JOS. JOS itu berbayar sebenarnya. Tapi kalaupun ada crack-nya itu bisa. Tapi alangkah baiknya kalau saya sarankan ke balai, seandainya bisa mengadakan atau membeli software yang aslinya. Seperti itu, Pak ya. Nah, benar kata Pak Anan, memang selain siswa, guru pun perlu, Pak. Saya kira perlu untuk dikembangkan kemampuan keterampilan TIK terutama untuk mereka yang mengajar anak-anak dengan hambatan penglihatan. Ya, itu sangat perlu saya kira. Mungkin bentuknya Pak untuk guru ini apa Pak kira-kira Pak? Yang teknis ya Pak? Ya, sifatnya teknis untuk keterampilan. Keterampilan ya? Ya, untuk keterampilan. Nanti itu untuk kompetensinya bisa disesuaikan dengan KIKD yang mungkin nanti disampaikan oleh Bu Rama. KIKD bisa ya. dilihat, ya. Nanti bisa disesuaikan. Nanti soalnya patokan kita mengajar juga masih sampai saat ini KIKD yang telah ditentukan. Ya, ya. Ya, itu khusus untuk tunanetra Pak. Jadi kita tidak menggunakan program yang berbayar, itu gratis. Kita juga kerjasama dengan Pertuni dan ITMI yang ada di Pangkal Pinang juga untuk mendapatkan program itu. Kemudian kalau untuk pengembangan yang sifatnya yang keterampilan yang lain, misalnya desain grafis, kemudian fotografer, atau desain komunikasi visual, saya kira itu perlu Pak, perlu untuk dikembangkan juga. Gurunya pun juga perlu, jadi tidak terbatas kepada siswa. Dan yang terutama memang gurunya yang saya kira perlu untuk mendapatkan itu. Kemudian mungkin bisa untuk tunarungu Pak ya, dengan hambatan tunarungu, hambatan pendengaran. Ya. Mungkin nanti Balai TIK bisa
untuk pengembangan materi atau pembelajaran yang berbasis TIK untuk anak-anak dengan tunarungu bisa mengadopsi dari platform para kerja. Itu saya kira sudah mewakili untuk disabilitas, teman-teman disabilitas. Para kerja Pak ya? Ya, itu bisa Bapak lihat nanti di situ. Di situ ada beberapa program ataupun pengembangan dari mereka. Terus untuk pembelajarannya juga ada video-video singkatnya. Mungkin itu bisa jadi acuan juga. Nah, mengenai literasi nih Pak, literasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada video pembelajaran atau itu kira-kira gimana Pak? Dibutuhkan nggak Pak? Saya kira perlu Pak. Memang untuk tunanetra terutama Pak ya. Nah, kita udah ada kerjasama dengan Duta Bahasa. Dari tim Duta Bahasa kemarin mau mengembangkan aplikasi berbasis IT untuk literasinya. Ya memang baru mau dikembangkan. Dan kita dari pihak sekolah sangat mendukung. Dan itu untuk gambaran saja, literasi itu kalau untuk tunanetra memang berbasis audio Pak ya, tidak untuk berbeda dengan tunarungu. Tunarungu hanya dengan bantuan dengan isyarat, ada video isyaratnya. Kalau tunanetra hanya berbasis audio. Itu yang sedang kita kerjakan bersama tim Duta Bahasa untuk pengembangan literasinya. Untuk video pembelajarannya ada Pak untuk anak-anak ABK Pak? Video-video pembelajaran? Banyak Pak, kalau video pembelajaran banyak. Banyak bisa kalau di kemarin ada dari program dari Direktorat Jenderal mengenai video pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi itu juga bisa diakses Pak di Kemendikbud kalau nggak salah. Nanti saya cek ini linknya. Sepertinya bisa diakses Pak. Sudah banyak kemarin teman-teman dari seluruh Indonesia membuat video pembelajaran berbasis IT untuk pembelajaran jarak jauhnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di rencana usulan yang kami buat, itu kami akan melakukan semacam pertemuan pelatihan untuk Bapak Ibu dan anak-anak didik sekalian. Itu ada di 2 tempat. Pertama di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang itu kami mengakomodir yang berada di Pulau Bangka. Kemudian untuk di Pulau Belitung kami akan mengakomodir Tanjung Pandan dan Manggar. Nah, pertanyaannya Bapak, kami kan tidak tahu nih mengenai kondisi anak-anak, kondisi ABK ya Bapak Ibu. Seandainya anak-anak tersebut kita bawa ke hotel, kita inapkan selama 2 malam. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah menjadi permasalahan atau bisa diatasi atau gimana? Silakan Bapak Ibu. Kita butuh Bu, karena untuk perencanaan perencanaan kegiatan kita Bapak. Rencananya kita buat di hotel atau gimana sebaiknya? Mungkin ada usulan masukan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Silakan Ibu Sarah, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program dari Balai ini sangat-sangat menunjang sekali, sehingga mudah-mudahan semuanya dapat diakomodir. Kalau bisa lebih cepat, Pak, lebih baik. Insya Allah, Bu, insya Allah. Menanggapi apa yang Bapak utarakan tadi, masalah anak-anak kita. Kalau selama ini alhamdulillah Pak, anak-anak kita tidak ada masalah kalau kita misalnya menyelenggarakannya di hotel, tidak masalah karena siswa-siswa kita alhamdulillah sudah terbiasa. Cuma harus didampingi oleh guru pendampingnya. Jadi kalau memang ada kegiatan, ada siswa, harus ada guru pendampingnya. Siap Ibu, ya. Iya, jadi satu lagi penambahan mungkin tadi sudah dipaparkan oleh guru kita, Pak Petra, itu sudah panjang lebar, sudah masuk semua. Kebetulan sini tadi ada juga masukan dari guru IT kita Pak, yaitu masalah
editing video kalau masih bisa buat, dan pembuatan video pembelajaran serta desain website. Karena setiap tahun kita lombanya hanya berkisar itulah. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan Balai bisa mengakomodir semuanya. Insya Allah saya yakin ke depannya siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus ini tidak gaptek. Dan lebih berkembang lagi kemampuan di bidang IT-nya. Semoga kerjasama kita ini dapat bersinergi untuk kemajuan dalam pengembangan ABK kita yang ada di Babel khususnya. Sekian Pak Pendi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Memang untuk apa? Untuk website Bu, kami sudah membuat juga untuk judulnya itu kira-kira pengembangan website berbasis multimedia. Tapi yang untuk ABK ini belum kami rancang. Nah, kira-kira nanti untuk pengelolaan websitenya ini diserahkan ke guru atau ke anak, Bu? Atau Bapak Ibu yang lain yang mau mendagri silakan. Untuk pengelolaan website sekolahnya Pak, Bapak Ibu, itu yang handle Bapak Ibu tenaga pendidik atau siswa. Jadi kita bisa mengakomodir kebutuhannya di rencana kita nanti. Dari Sungai Liat bisa, Bu, Bapak Ibu, dari Sungai Liat. Saudari Muntok, silakan. Silakan Bapak Ibu. Untuk pengelolaan website sekolah. Atau Bu Sarah ingin menambahkan Bu mengenai pengelolaannya untuk website sekolah ini dihandle oleh tenaga pendidik atau anak-anak Ibu? Silakan dari Mentok, Pak Anan. Ya. Kalau di sekolah kami, Pak, untuk websitenya kebetulan saat ini sedang tidak aktif, Pak. Kami kemarin lambat untuk bayar domain ya kalau tidak salah. Ya, jadi sekarang tidak aktif. Cuman beberapa waktu yang lalu ketika masih aktif itu kebetulan tenaga kependidikan yang mengelola, Pak. Oke. Belum siswa yang melakukan itu. Nah, untuk pengembangan websitenya Pak, kira-kira kami kan sudah buat nih tapi untuk tingkat SMA sama SMK untuk pengembangan website berbasis TIK Pak ya. Nah, untuk kawan-kawan di sekolah khusus mungkin gimana Pak? Apakah butuh juga untuk pelatihan pengembangan websitenya atau gimana? Atau cukup yang sekarang aja? Saya kira perlu Pak untuk dilatihkan untuk pengelolanya. Kebetulan di kami pun juga pengelola yang lalu itu sudah tidak aktif lagi di sekolah, sehingga perlu ada pengganti. Kemudian terkait dengan teknis, misalkan upload data atau setting dan sebagainya itu kan saya kira perlu untuk dilatihkan, terus mekanisme langganannya seperti apa, mungkin perlu juga perlu untuk
beritahukan. Mulai dari administrasi sampai ke teknis ya Pak Eden ya? Betul, betul. Oke, oke. Baik Pak, akan kami coba masukkan ke dalam programnya teman-teman di SMK sama apa ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan membahas masalah proses ujian. Nah, kembali lagi kami di balai ini tidak banyak tahu mengenai proses ujian yang ada di sekolah berkebutuhan khusus yang Bapak Ibu pimpin. Jadi untuk proses ujiannya sendiri itu apakah sekolahnya masing-masing membuat soal terus disampaikan secara tatap muka kepada anak-anak atau dibuat tapi sudah berbasis TIK. Jadi kami juga akan menyaring kira-kira model ujian yang bagaimana yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan sehubungan dengan pembelajaran kita dengan sistem digital, teknologi informasinya kita munculkan dalam proses pembelajaran dan ujiannya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai proses ujiannya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dari Sungalia. Salam, silakan Ibu. Untuk ujian sekolah kami, untuk soal-soalnya sekarang guru-guru yang membuat, terus kami masih menggunakan tertulis Pak, belum menggunakan IT. Kecuali kemarin pas anak kelas 10 bisa itu kami menggunakan IT. Oke. Tapi ujian kemarin untuk ujian sekolahnya masih belum Pak, untuk yang SD masih tertulis sama SMP. Yang IT yang mana Bu? Yang kemarin kelas 10, kelas 11 pas waktu ada PISA Pak. Oh yang pisah, ikut yang dipisah ya? Ya, yang untuk ujian sekolahnya Pak masih tertulis untuk di SLB Sungalia. Nah Bu, untuk ujian sendiri Bu ya, untuk yang tingkat SMA nih Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira perlu nggak kita samakan, kita cari model untuk bahan ujiannya, apakah perlu kita secara online, secara TIK atau sementara ini manual begitu saja? Mungkin ada masukannya Bu, Bapak? Kalau memang butuh, nanti kami dari balai sesuai dengan tupoksi kami berusaha untuk menyiapkan perangkatnya Bu, perangkat lunak dalam hal ini aplikasinya mungkin. Mungkin untuk kan yang ujiannya kan bukan hanya berapa macam spesialisasi ya Pak, tergantung anak. Jadi kalau mungkin untuk tunanetra sama tunarungu, tunadaksa mungkin masih bisa, tapi kalau untuk tunagrahita dan autis kemungkinan untuk sementara masih manual kayaknya Pak. Masih manual. Dari Bapak Ibu yang lain ya, Bapak Ibu silakan masukannya Pak untuk kami di balai Pak sebagai bahan perencanaan kami ke depan. Izin Pak. Ya silakan. Ari Mulyanto dari SLB Manggar Pak. Ya, Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya, maaf baru bergabung, Pak. Jadi terkait ujian untuk TIK ini notabene tetap berdasarkan ke sekolah masing-masing dan berdasarkan mengkondisikan anak masing-masing, Pak. Jadi apa yang diutarakan dari Sungalia tadi, Bu Sungalia memang sudah benar seperti itu. Karena kebanyakan anak-anak yang tunagrahita, kemudian autis, kemudian tunaganda, yang notabene anak-anak yang IQ-nya itu di bawah rata-rata itu harus dengan tertulis, Pak. Tidak bisa melalui IT. Khusus untuk anak-anak yang tunadaksa, kemudian tunanetra, tunarungu, itu masih bisa pakai IT. Ini seperti itu Pak gambarannya. Khusus anak-anak kami sekarang memang untuk IT masih berat Pak, karena melihat kondisi anak-anak. Terima kasih Pak dari SLB Manggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk proses ujian berbasis TIK ini masih
terkendala Pak ya, karena sesuai dengan kebutuhan. Menurut Pak Benar. Ya. yang dari Manggar tadi, cuman tunanetra, tunagreka, sama tunarungu yang bisa Pak ya. Iya. Untuk tuna yang lain belum bisa kita aplikasikan Pak ya. Lagian jaringan di Manggar juga masih susah Pak. Kita sudah Ya. koordinasi dengan Telkom, kemudian lapor ke bagian Kominfo. Jaringan untuk SLB Manggar masih susah Pak. Terima kasih Pak. Oke, jaringan internet Manggar. Mungkin ada masukan-masukan perihal jaringan, nanti bisa koordinasi lebih lanjut Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Dodo, ada masukan Pak Dodo? Izin bertanya, masukan juga Pak dari SLB YPN Belinyu. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ujian, Pak, walaupun karena kami di sini ingin juga memberikan masukan bahwa kami di SLB YPN Belinyu ini kalau untuk ujian berbasis komputer mungkin agak susah dilaksanakan karena sumber dayanya, prasarananya juga Pak sangat tidak mendukung. Jaringan juga lelet, jadi mungkin di SLB kami YPN Belinyu belum bisa dilaksanakan secara berbasis komputer Pak. Walaupun mungkin anak muridnya bisa, misalnya Daksa, tunarungu bisa melaksanakannya, tapi karena keterbatasan sumber dayanya juga prasarananya, ke laptopnya juga Pak, mungkin itulah masukan yang bisa kami sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi keterbatasan sarana prasarana Bu ya. Oke, baik Ibu, makasih Bu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada masih ingin menyampaikan saran ataupun permasalahan yang ada di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sehubungan dengan proses pembelajaran serta proses ujian untuk berbasis TIK. Nambahkan Pak sedikit. Ya Pak Petra, silakan Pak Petra. Ya baik, terima kasih Pak untuk US Pak ya. US kita kalau selama ini masih manual Pak. Jadi masih tatap muka. Setelah diberikan soal, lembar jawaban mereka isi, sifatnya masih manual. Untuk yang sifatnya TIK atau berbasis TIK atau ujian sekolah berbasis komputer istilahnya, kita juga masih terkendala salpras Pak, terutama untuk komputer atau laptop yang ada di sekolah, itu masih terkendala. Kemudian anak-anak dengan hambatan tertentu memang saya kira agak susah untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Kemudian kalau anak tunanetra yang memang tadi perlu screen reader, apakah akses dengan aplikasi yang dibuat oleh balai, mungkin itu perlu dicobakan karena pernah kami dampingi siswa tunanetra di SMA 1 tempo hari. Untuk aplikasi ujian nasional tidak akses untuk screen reader yang kita gunakan. Jadi sifatnya dibacakan. Nah itu beberapa catatan. Mungkin itu Pak, sedikit. Ya, terima kasih Pak Petra. Bapak Ibu, untuk informasi kepada Bapak Ibu sekalian, kami dari Balai juga sekarang ini lagi mencari narasumber yang berkompeten untuk mengakomodir keinginan Bapak Ibu yang ada di provinsi kita ini sehubungan dengan proses pembelajaran dan ujian pada anak didik kita. Tapi Bapak Ibu, kami dari Balai tidak banyak berjanji apapun, apalagi sehubungan dengan sarana dan prasarana ya Bapak Ibu ya, karena kewenangannya untuk sarana prasarana mungkin sementara ini belum ada di kami, mungkin masih ada di bidang. Tapi yang kami usahakan adalah pembekalan untuk siswa
anak didik dan para gurunya, Bu, Bapak Ibu sekalian ya. Seperti tadi mungkin ada pelatihan masalah pembuatan web sekolah dan pengembangannya, kemudian masalah desain grafis, videografis, dan sejenisnya. Jadi kami tekankan lagi kepada Bapak Ibu untuk masalah sarana dan prasarana. Sementara ini balai belum bisa mengakomodir, mungkin itu ada kewenangannya di bidang ya, di dinas. Jadi sekali lagi kami kewenangannya hanya berbatas proses pembelajaran dan ujian yang berbasis TIK. Demikian Bapak Ibu ya. Pak Widodo mungkin ada tambahan Pak Widodo? Ya, maaf tadi kami tidak bisa ikut kegiatan secara menyeluruh karena memang ada beberapa kegiatan teknis di balai yang harus kami ikuti juga Bapak Ibu. Jadi intinya yang sudah disampaikan tadi berdasarkan apa namanya kebutuhan, berdasarkan masukan, ini semua akan kita tampung melalui satu pintu lewat Pak Pendi. Mudah-mudahan nanti insya Allah balai juga akan membuat inovasi atau sifatnya apa namanya seperti media pembelajaran lah Bapak Ibu, terkhusus untuk dipakai oleh anak-anak berkebutuhan khusus untuk dipakai di proses pembelajaran di sekolah. Tapi memang perlu apa namanya bertahap, maksud kami tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung kita lengkapi secara menyeluruh karena memang keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Mungkin itu saja Pak Pendi dan kawan-kawan. Kami tampung dulu segala sumbang, saran, pemikiran Bapak Ibu. Nanti kami buatkan kami analisa, kami buatkan dalam satu pokok pikiran dan kami tuangkan dalam program kerja untuk pendidikan atau satuan pendidikan khusus. Jadi insya Allah nanti di tahun 2023 kita sudah punya program kerja berbasis TIK khusus untuk satuan pendidikan khusus. Nah, yang pastinya nanti tidak akan bentrok, kalau bisa memang tetap terintegrasi dengan program kerja kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan. Mungkin itu Pak Pendi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah mendekati akhir acara kita dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dari kami mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam kegiatan ini ada salah kata dan tindakan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan menyakiti dan melukai perbuatan Bapak Ibu. Kami mohon maaf dan kami mohon ampun karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kami tidak henti-hentinya membuka koordinasi. Kami sangat terbuka Bapak Ibu apabila Bapak Ibu punya program kerja yang bagus, Bapak Ibu sampaikan langsung ke kami, ke balai terkait TIK ya Bapak Ibu, terkait TIK pembelajaran untuk anak-anak pendidikan khusus. Insya Allah kami akan tampung Bapak Ibu ide-ide itu dan akan kami fasilitasi. Cuman karena memang kami di sini SDM-nya masih terbatas, kami masih mereka-reka dan meraba-raba apa yang bagus untuk dinaikkan atau dikembangkan pada program pembelajaran TIK untuk pendidikan khusus ini. Tapi tidak apa-apa, berjalan dengan waktu dan saling koordinasi, insya Allah kita bisa membuat satu inovasi pembelajaran berbasis TIK untuk anak-anak disabilitas atau untuk anak-anak satuan pendidikan khusus. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Pak Dodo, itu nomor saya sudah sampaikan di chat. Mungkin Bapak Ibu ingin berkomunikasi. Untuk komunikasi Bapak Ibu silakan ada nomor kontak Pak Pendi di 05759395292.
Jadi ya satu lagi, oh ya sorry, 0857 58 39 5292, silakan disimpan Bapak Ibu nomornya, atau kalau memang sudah punya nomor saya pribadi bisa komunikasi dengan kami juga tidak apa-apa, nanti kami sampaikan ke Pak Pendi. Jadi intinya kami terbuka Bapak Ibu, malah kami membutuhkan informasi terkait pembelajaran TIK untuk anak-anak kita disabilitas dan untuk pendidikan khusus. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.